meninggalkan Jakarta, akan ngantor di IKN Nusantara itu, ternyata tidak terjadi sama sekali. Nah, kalau orang Jawa ada ungkapan, itu esok gele, sore tempe. Jadi planisme. Kehadiran Ibu Kota Nusantara IKN yang Bapak canangkan juga merupakan momentum dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Terutama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, IKN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggairahkan berbagai sektor bisnis di kawasan tengah dan timur. Kepada Bapak, bisikan dari kawan-kawan Bupati, setelah Bapak berkantor di IKN, izinkan Apkasi yang pertama melakukan audiensi dengan Bapak dengan seluruh Bupati seluruh Indonesia. Program sosial yang dijalankan oleh Bapak Presiden seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, program Keluarga Harapan, dan bantuan sosial telah memberikan manfaat yang nyata bagi akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat miskin. Semuanya telah dapat dinikmati masyarakat secara nyata, dan itu kami merasakan di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Hadirin yang kami hormati, masih terngiang di ingatan kita betapa terpuruknya sendi-sendi perekonomian kita pada saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia. Namun dengan kebijakan yang Bapak Presiden Jokowi implementasikan bersama segenap jajaran melalui tagline Recover Together, Recover Stronger, dalam waktu 2 tahun perekonomian Indonesia kembali menguat. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, di mana Bapak Menteri tidak bosan-bosannya mengingatkan kami untuk mengendalikan inflasi. Setiap hari Senin rapat langsung dicek oleh Bapak Mendagri di setiap Zoom yang dilaksanakan setiap hari Senin. Dan alhamdulillah perekonomian daerah dapat stabil pasca pandemi COVID-19. Bapak Presiden yang kami hormati, kami juga merasakan bahwa telah mengalami peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten sampai ke pelosok desa. Perhatian Bapak Presiden terhadap pembangunan desa sangatlah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kali dinaikkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM desa, dan juga proyek-proyek strategis nasional yang telah Bapak bangun seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, irigasi, pembangkit tenaga listrik, dan sarana prasarana perkereta apian. Yang menjadi kado istimewa bagi kami para bupati adalah impres jalan daerah yang sangat membantu kami untuk membangun jalan di seluruh kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden sudah memikirkan jalan-jalan kabupaten. Dan itu sangat bermanfaat bagi kami untuk permanfaatan terutama dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi khusus, dan kami berharap menjadi program lanjutan bagi Presiden terpilih nantinya. Bapak Presiden yang kami hormati, bukan hanya itu yang dapat kami lihat dan rasakan, kawasan 3T tertinggal, terdepan, dan terluar tidak terlepas dari perhatian Bapak Presiden. Dan teman-teman bupati dari kepulauan perbatasan menyampaikan kepada kami, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membangun perbatasan-perbatasan negara dengan negara tetangga-tetangga kita. Dan alhamdulillah itu sudah berhasil dilakukan oleh Bapak Presiden. Dan dalam hal ini juga kami sampaikan, kita sangat menyadari bahwa pembangunan infrastruktur masif yang Bapak bangun tidak sekedar dilihat dalam bentuk fisiknya saja, tetapi ada efek ganda multiplier effect yang akan muncul seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan, dan penyediaan lapangan kerja. Melalui pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi di daerah semakin menggeliat, terlebih kebijakan Bapak Presiden yang menaikkan
dana desa dan serta dukungan pengembangan terhadap pelaku usaha UMKM untuk naik kelas. Maka kami sangat setuju dengan apa yang pernah Bapak sampaikan. Membangun infrastruktur adalah membangun peradaban dan meningkatkan daya saing agar dapat berkompetisi dengan negara-negara lainnya. Selain itu, membangun infrastruktur merupakan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehadiran Ibu Kota Nusantara IKN yang Bapak canangkan juga merupakan momentum dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. IKN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggairahkan berbagai sektor bisnis di kawasan tengah dan timur. Bapak Presiden yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak dan mohon arahan dan sambutan, dan terima kasih kepada seluruh teman-teman para bupati. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak bisikan dari kawan-kawan bupati. Setelah Bapak berkantor di IKN, izinkan Apkasi yang pertama melakukan audiensi dengan Bapak dengan seluruh bupati seluruh Indonesia. Terima kasih atas dukungan Bapak selama ini. Tidak terasa 10 tahun kami mendampingi Bapak menjalankan program-program pemerintah pusat di daerah. Kami sangat mendukung, apalagi dengan ada dana desa yang telah Bapak bangun dari 2014 sampai tahun 2024 ini. Yang berkaitan dengan inflasi, saya kira tadi sudah saya singgung, sudah bagus, pertahankan, cek terus harga-harga, dan segera intervensi bila ada kenaikan. Kemudian juga masalah serapan anggaran, dan utamanya penggunaan produk-produk dalam negeri. Ini yang saya cek, ini masih di angka 41%. Penggunaan produk dalam negerinya masih 41% untuk kabupaten dan kota. 41%, masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor. Hati-hati, kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara itu sangat sulit sekali. Baik itu yang namanya pajak, yang namanya PNBP, yang namanya royalti, yang namanya dividen, itu serupiah semuanya dikumpulin oleh Bu Menteri Keuangan. Terkumpul, jadi penerimaan negara, ditransfer ke daerah, dibelikan produk impor. Yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan. Beli produk-produk kita sendiri, saya ingatkan. Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100% untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri.